Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah bahasa pemrograman, yaitu bahasa Python. Nah, jadi kita cuma perkenalan aja ya, nggak belajar sampai dalam. Nah, Python itu apa yang kita bahas saat ini ya? Python, tulisan yang gini nih, Python, Python. Kalau orang mungkin kurang tahu tentang komputer, dia bilang Python itu ular, tapi ini sebuah bahasa pemrograman. Tapi emang sih lambang Python itu kayak ular ya, contohnya kayak di thumbnail yang video kali ini. Nah, apa yang kita bahas saat ini, bahas perkenalan awal itu bagaimana cara input serta outputnya, lalu apalagi untuk eksekusinya, untuk eksekusi dari pemrogramannya. Mungkin bahas sedikit tentang variabel serta tipe datanya ya. Data type, sorry, bukan type data. Oke, langsung aja. Jadi di sini kami tuh pakai Visual Studio Code untuk menggunakan Python ya. Oh ya, sorry, lupa. Jadi hal dasar yang harus dimiliki kalau untuk menggunakan Python ya. Kalau tadi kan kita pakai Visual Studio Code ya. Visual Studio. Habis itu ada Python-nya itu sendiri dan ada namanya NLTK. Nah, jadi ini 3 komponen utama nih. Nah, NLTK itu apa? NLTK itu library-nya. Jadi kayak ibaratnya ada sebuah shortcut yang bukan shortcut sih bilangnya. Pokoknya itu bisa dipanggil nanti saat pemrograman. Mungkin di video selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci lagi. Oke, lanjut ya. Nah, gimana caranya awalnya? Jadi Visual Studio Code itu yang baru diinstal tampilannya kayak gini. Nah, kita bikin dulu file. Sorry, kita bikin misalkan kita taruh di sini ya. Ini latihan. Oke, folder yang ini. Kita bikin folder. Nah, di sini kan tadi kita bikin folder latihan ya. Nah, di sini ada lambang kayak kertas, ada plus. Dia kalau di sini hover tuh kayak ada yang beda kalau digerakin di sini. Pencet aja. Kita bikin latihan.py. Nah, file extension untuk Python ini belakangnya .py. Oke, pencet aja. Oke, gitu. Sekarang seperti belajar program pada umumnya, kita akan mencoba print hello world. Nah, jangan lupa kita Ctrl S biar save. Nah, ini sebenarnya udah bisa dikatakan kita mengeluarkan output untuk pemrograman ya, pakai print. Sebenarnya Python itu bahasa yang tuh cukup dibilang simple dari bahasa yang lain. Kalau misalkan kayak Java kan dia print harus sistem out print learn gitu ya. Kalau ini kan cuma print doang tuh. Jadi simple lah. Nah, tapi kan kayak gini kita belum keluar tuh. Mana hasilnya? Nggak ada. Nah, ada namanya terminal. Ini ada di toolbar yang atas, terminal, new terminal, atau tadi ada shortcutnya ya, Ctrl Shift. Habis itu ada punctuation yang atas. Nah, di sini udah di sini lalu kita pakein ini namanya Python latihan
.py. Nah, itu cara mengeluarkan outputnya ya. Jadi hello world gitu. Oke. Kayak gitu ya. Nah, lalu itu kan kita udah belajar output, mungkin kita akan belajar yang lain. Print output lagi deh. Print hello world itu artinya halo dunia gitu ya. Nih, ini kalau kita ini kan belum di save ya. Coba kita dieksekusi lagi ya. Kan latihan.py. Nah, kalau belum di save, eksekusinya pun akan mengeluarkan hasil yang paling terakhir di save. Nah, gimana kita cara tahunya apakah file ini udah di save apa belum? Ini terlihat nih di latihan.py ini nih, sebelah kanan ini itu ada lingkaran warna putih ya. Kalau misalkan ada itu berarti itu belum di save. Nah, coba kita save ya, pencet Ctrl S. Nah, beda kan? Dia langsung jadi X lagi. Jadi kayak gitu. Coba kita ini ulang. Nah, oke, udah kan? Dua-duanya ada. Nah, sekarang cara biar kayak misalnya nih, kita pengen print halo dunia lagi. Tapi kita nggak pengen ngetik ya. Shortcutnya itu gampang. Kita mencet Alt sama Shift terus ke bawah. Kayak gitu ya. Kalau pengen mindahin baris 1 ke 2 misalkan, kita cuma cukup mencet Alt doang, lalu panah. Terserah, kalau ke bawah, kalau ke atas, ke atas. Nah, kayak gitu. Kita tulis aja ya. Nah, dan satu lagi nih, kalau untuk di Python, untuk membuat komen itu pakai tanda pagar. Jadi gitu. Alt plus panah itu untuk memindahkan baris satu baris ke yang baris yang lainnya. Sebuah baris deh, biar enak. Ke baris lainnya. Atau paling enaknya menukar posisi deh. Nah, lalu untuk copy kayak tadi ya, Alt plus Shift plus panah, serah mau ke atas apa ke bawah. Itu untuk copy copy baris kode baris. Nah, gitu ya. Nah, ini kan belum di save nih, kita save coba. Nah, bedanya baris yang di komen sama nggak di komen itu apa sih? Kalau untuk baris yang ada komennya, itu nanti saat dieksekusi tidak akan dibaca oleh sistemnya. Contoh nih, kita udah bikin 3 baris yang tanpa komen dan 2 baris yang dengan komen. Apakah dia akan dibaca gitu maksudnya? Nah, jadi yang kebaca 3 aja kan. Untuk yang tidak punya komennya. Nah, kita tapi dari tadi gini nih, kita setiap main eksekusi kenapa ngetik Python latihan gitu terus kan capek ya. Sebenarnya kita bisa pakai panah atas. Nah, dia langsung tulisannya keluar. Seperti tulisan yang terakhir. Atau misalkan gini nih. Kita salah ngetik nih. Set, dia nggak keluar apa-apa. Ketika kita pakai panah atas, nah dia akan balik ke checkpoint lah istilahnya. Untuk ketulisan sebelumnya. Nah, gimana caranya kita nggak perlu nulis-nulis gitu lagi? Nah, kalian di sini ada toolbar yang sebelah kiri. Ada namanya extension. Kita cari namanya kode runner. Nah ini kan di sini belum diinstal ya. Kita install aja. Tungguin. Nah, udah ya. Kita balik lagi. Nah, ini dia. Tadi sebelumnya ada yang sadar nggak? Di sini sebenarnya nggak ada. Jadi itu cara biar
kita nggak perlu nulis python.main lagi gitu. Ada kan di sini gitu. Jadi nggak perlu pakai terminal lagi, capek-capek nulis. Oke, lanjut. Nah, itu jadi untuk output ya. Sekarang kita bakal bahas tentang input. Input itu apa sih? Input itu adalah sebuah data yang diolah oleh sistem dari user. Jadi maksudnya apa nih? Simple lagi nih. Misalkan kita ingin daftar lomba futsal gitu. Atau jangan futsal deh, seorang aja. Misalkan daftar lomba nari gitu kan. Pasti di formulir online-nya itu, atau bukan formulir online, offline, diminta nama nih. Nama, masukin namanya kan. Nah, yang kita masukin itu adalah input. Jadi nama titik dua terus ada kotak. Nah, itu kan kita ngisi di situ. Nah, itu inputan. Nanti akan diolah oleh sistemnya, dijadikan data. Nah, gimana caranya kita bikin input? Kita pakai contoh yang tadi. Nama sama dengan input dalam kurung, tanda kurung. Nah, nama ini adalah sebuah variabelnya. Jadi kita nanti inputan yang akan dimasukkan oleh user akan dijadikan data oleh sistemnya, pemrogramannya ya. Nah, tapi itu dikenali dengan apa gitu? Kalau kita input doang tanpa ada labelnya atau variabelnya, komputernya nggak bisa ngenalin ini apaan nih, data apa nih. Nah, makanya kita masukin namanya variabel. Set. Misalkan inputnya nanti Wahyu. Oh, berarti Wahyu itu adalah nama. Nah, gitu. Sebenarnya ini udah kita dapat sebut inputan ya. Save. Kalau untuk mengecek inputan kita pakai terminal aja biar enak. Python latihan.py kan. Nah, ini kan sebuah input nih, tapi belum jelas. Misalkan ini input apa ya, nggak ada keterangannya gitu. Kita ngasal juga bisa. Nah, gitu. Gimana caranya biar kayak ada tulisan masukkan nama Anda, nama depan, nama lengkap, dan sebagainya. Di dalam kurung ini, kita pakai tanda kutip, lalu tulis misalkan, siapa nama Anda, gitu. Pakai tanda tanya, serah. Kita save, jangan lupa. Nah, kita ini lagi. Muncul kan, siapa nama Anda. Misalkan, Wahyu, ya kan. Nah, itu jelas kan. Tapi kita nggak dapet feedback gitu. Ini gue ada nulis Wahyu tapi kok kayak nggak ada feedback yang muncul gitu. Ya sebenarnya ini nggak apa-apa, ini biar lebih jelas aja. Kita kasih outputnya pakai apa? Pakai print kayak tadi. Print nama gitu. Jadi nanti apa yang diinput di sini oleh user akan di print di baris selanjutnya. Karena ini kita udah nggak pakai, kita jadiin komen aja ya. Pencet apa nih? Shortcutnya kok bisa langsung jadi komen? Shortcutnya ya. Shortcut untuk komen baris semua itu pencet Ctrl plus garis miring. Nah, gitu. Kalau untuk balikin gak jadi komen sama pencet itu juga. Atau sebaliknya. Sip. Nah, ini kan nih nama input kan. Terus nanti kita kasih output print namanya. Kita coba lagi. Siapa nama Anda? Sekarang misalnya namanya Angling. Nah, Angling. Tapi dia printnya juga kayak langsung Angling loh. Tiba-tiba Angling. Itu nama saya tapi kayak nggak enak aja gitu kan. Kita kasih di sini print. Kan kalau variabel itu nggak perlu kutip ya. Itu yang membedakan variabel dengan output biasa yang tadi. Kita tambahkan nih nama kamu adalah gitu kan. Save, jangan lupa. Oh sorry,
harus dipisahkan pakai koma. Oke. Siapa nama Anda? Tadi Angling. Sekarang kita coba Angling lagi aja. Nah, nama kamu adalah Angling. Nah, ini yang membedakan variabel dengan output dan print yang lain. Gitu, jadi harus dipisahin pakai koma. Nah, tadi kan kita udah bahas ya tentang input dan output. Sekarang kita bakal bahas sedikit tentang variabel dan data type. Tadi kan variabel udah disebutin ya. Nama itu variabel. Misalkan ini kita komen dulu, jangan lupa. Nama itu misalkan umur atau tempat tanggal lahir. Nah, itu semua bisa dijadikan variabel. Variabel itu berhubungan dengan data type. Contohnya tadi nama. Kita komen. Nama itu data type-nya string. Apa itu string? String itu adalah kumpulan kata atau kalimat. Itu string. Misalkan ya ini contoh string nih. Contoh string itu nama saya adalah Wahyu, umur saya 20 tahun. Nah, ini contoh string. Kalimat ini string. Nah, misalkan apa selain string? Integer. Biasanya integer itu untuk umur yang berbau-bau dengan angka, itu integer. Integer itu untuk angka ya. Data type untuk angka. Salah 20, 10. Contohnya, contoh integer 20, 30, 100, nah gitu. Nah, ini ada salah satu hal yang harus digarisbawahi. Ini kan sama-sama angka ya. 20, 20. Tapi kenapa bisa beda? Kita bisa aja baca angka ini sebagai string atau integer gitu. Contohnya gini. Nama input umur nama lagi nih, kita main nama mulu. Ya udah. Sama umur. Jangan gitu deh. Nama umur tidak apa. Integer put umur sama pengalaman mengajar gitu. Input pengalaman mengajar. Nah, ini coba input pengalaman mengajar sama lupa. Oh iya, ini ada sistem penamaan ya. Bisa dipakai kalau dia ada dua kata, itu bisa pakai underscore atau pakai camel. Saya kayak ini huruf gede gitu, tapi biasa kalau di Python itu pakai underscore gitu. Nah, nama umur 20, pengalaman mengajar 20 tahun gitu. Nah, di sini kan sama-sama 20 ya. Beda integer sama yang di sini string itu apa? Kalau integer itu dia pure bakal disimpan oleh sistem sebagai angka. Kalau tadi 20 tahun itu bakal disimpan sebagai string. Nah, bedanya apa gini? Kalau dia string, dia nggak bakal bisa dioperasikan oleh matematika. Jadi misalkan yang tadi 20 tahun ditambah 40 tahun, nah itu nggak bisa dioperasikan. Dia harus data type-nya itu integer baru bisa dikalkulasiin.
Jadi mungkin sekian dulu untuk pengenalan dasar banget ini untuk Python. Mungkin di video selanjutnya akan dibuat segmentasi untuk materi, dipecah-pecah agar lebih mendalam dan mendetail ya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.